menyala. Kita semua punya mimpi, bersama kita wujudkan. Membaktikan seluruh potensi melayani rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita jumpa lagi untuk acara diskusi tentang seputar beriman dan masa depan Aceh Tengah. Tapi kali ini kita tidak bicara tentang program-program, tapi lebih bicara tentang siapa beriman itu, siapa Karimansah itu, siapa Bardan Sahidi itu. Kali ini saya sudah bersama Bapak Karimansah yang penduduk asli lahir di Kebayakan pada tahun 1962, kemudian berproses hingga akhirnya pada puncak karirnya beliau menjadi sekretaris daerah Kabupaten Aceh Tengah. Selamat siang Pak Kariman. Selamat siang Pak. Menarik ini, saya sudah mendapatkan banyak literasi, informasi-informasi, tulisan tentang Pak Kariman. Tapi saya ingin tahu sendiri dari Pak Kariman. Pak Kariman seperti apa sih kecilnya di Kebayakan dulu? Saya dilahirkan pada tahun 1962. Orang tua saya bernama Idris Kalam dan ibu saya Halimah. Keduanya sudah almarhum. Mudah-mudahan Allah SWT menempatkan beliau di tempat yang mulia di sisinya. Saya anak ketiga dari 7 bersaudara. Oh iya. Diberi nama Karimansah dan orang tua kami, bapak adalah seorang guru sekolah dasar. Yang pertama sekali beliau bertugas di Rusip, berkeliling lah di Aceh Tengah. Atang Mejungket, Roronga, Kenawat, Toeren, Kelitu. Sebagai pegawai negeri itu Pak ya? Sebagai pegawai negeri. Jadi beliau memiliki keluarga besar. Ya. Keluarga besar sehingga kehidupan kami betul-betul dididik dengan sangat disiplin. Ya. Bahkan cenderung keras. Ya. Ya. Itulah didikan orang tua kami sehingga anak-anaknya alhamdulillah menjadi bisa mandiri. Iya. Menjadi guru, berpindah dari banyak tempat, mulai dari Rusip, Atang Jungker gitu Pak ya. Itu dimutasi atau memang seperti apa? Pak Idris Tentu, ini? ya, dimutasi. Tentu sesuai kebutuhan. Oh iya. Ketika waktu itu SD Impres digalakan oleh pemerintah. Sebenarnya Bapak lama di SD 2 Kebayakan Sinangka, dia sebagai guru lebih lama di sana. Ketika muncul program SD Impres, misalnya di Kenawat dibangun, dipercayakan jadi kepala sekolah di sana. Kemudian dibangun di Toeren, SD Impres, Bapak dipercayakan untuk menata di sana menjadi kepala sekolah. Begitupun di Kelitu. Pionir ya, seperti pionir ya. Pionir, ya. Termasuk SDLB. Ketika awal SDLB ada, itu Bapak jadi kepala sekolah. Ya. Padahal ilmu tentang anak berkebutuhan khusus itu? Dia tidak ada. Dia mungkin kemampuan apa aja. Manajemen. Sehingga itulah yang membuat pengalaman itu dan bagaimana dia keras mendidik. Seperti apa Bapak itu keras mendidik anak-anaknya? Ketika kita pulang sekolah, waktu misalnya saya sekolah SMP, SD, itu hampir tidak ada waktu untuk bermain. Semua dimanfaatkan untuk bagaimana menutupi kekurangan pendapatan keluarga. Karena keluarga besar dengan gaji guru yang sangat kecil. Kalau ibu apa pekerja sehari? Hanya petani? Hanya rumah tangga. Rumah tangga ya. Pulang dari sekolah kami waktu masa kecil itu sudah diajari menangkap ikan. Ya. Kemudian tanaman-tanaman muda itu di sawah itu ketika luas belang bahasa sini itu ditanami dengan kol, bawang, cabai. Itulah kerja kami ketika pulang sekolah, menyiram itu. Jadi pertanian, nelayan merupakan bagian dari hidup kami dan itulah yang membesarkan kami. Sahabat beriman itu tadi awal prakata dari Pak Karimansah kecil. Beliau tinggal di Kebayakan, orang tua, seorang guru, Bapak Idris Kalam itu pindah menjadi pionir-pionir dari banyak sekolah. Sampai akhirnya menjadi pionir untuk sekolah luar biasa. Nah, tapi bagaimana beliau mendidik anak-anaknya dengan sangat keras? Bagaimana anak-anak itu diajari agar memakan waktu dengan sebaik-baiknya? Itu adalah menjadi bagian daripada proses hidup dari Pak Karimansah. Bagaimana kedisiplinan itu membuat dia memiliki kedisiplinan ketika menjabat di pemerintahan. Pak Karimansah, setelah Bapak sekolah, Bapak bisa cerita sekolah seperti apa Pak dari awalnya? Saya sekolah di SD kalau dulu dikenal SD Nangka, SD nomor 2 Kebayakan. Iya.
kemudian lanjut ke SMP Negeri 2 Takengon, Ya. kemudian ke SMA, Ya. kemudian ke APDN, Ya. ke STEAM, dan mengambil terakhir di program pasca sarjana Di usia. Unsia. Ya. Tahun berapa Bapak mulai mengabdi di negara ini? Kami mulai mengabdi ketika selesai APDN tahun 1984. 1984 ya. Itu kami ditugasi menjadi pegawai atau staf di kecamatan kota dulu. Kecamatan kota. Sebelum kecamatan kota itu dimekarkan menjadi kecamatan Lutawar dan Kebayakan. Iya. Waktu itu kami dipimpin oleh Bapak almarhum Muhammad Amin Taib. Taib. Beliau seorang birokrat yang sangat mumpuni, ya. Juga keras juga. Dia juga sahabat dari orang tua kami, Ya. sehingga mereka memberi perhatian membina kami dengan baik. Ya. Dari kantor kecamatan kota dengan Pak Amin Taib, kemudian Bapak mutasi kemana? Setelah lebih kurang 11 tahun di kecamatan kota dulu. Oh, lama ya Pak? Lama sekali. Kemudian Pak Rasmanuri Rasmanuri. mengajar. Iya. Waktu itu beliau di bagian menjadi kepala bagian tata pemerintahan. Hmm. Dia mungkin mengenal saya dari informasi kawan-kawan. Ya, beliau tertarik untuk menjadikan saya membantu beliau menjadi salah seorang kasubag di Kasubag. bagian pemerintahan. Ya. Ya. Dari situ lanjut seperti apa Bu? Setelah dari bagian pemerintahan di masa pemerintahan Pak Haji Mustafa M. Tami, Iya. kami dipercaya oleh beliau menjadi camat Kebayakan. Itu pada saat Aceh sedang bergolak, Oh, iya. konflik, yaitu masa darurat sipil dan Iya. darurat militer. Dari camat kota, Bapak lompat ke Ya, ketika saya teringat betul itu ketika DPR ke Aceh Tengah melakukan kunjungan kerja ke kecamatan kota, kecamatan Kebayakan, dan kecamatan Lutawar. ya Lutawar. Di mana lokasinya di kecamatan Kebayakan. Ya, saya sebagai camat memoderatori pertemuan itu di dua kecamatan. Pada saat itu hadir Bapak Insinyur Syukur Kobar. Muskoban. Beliau sebagai terkesan ketua mungkin. DPR. Ya, ketua DPR. Beliau terkesan mungkin dengan bagaimana saya mengurus acara itu. Dan pada saat itu kebetulan Pak Haji Hamid Mintosa itu menjelang pensiun. Ya. Maka beliau meminta saya, ya, melalui Pak Bupati, diminta untuk menjadi sekretaris DPRK Aceh Tengah. Setelah beberapa tahun di sana, saya dipercayakan oleh Pak Haji Nasaruddin MM, itu beliau Bupati, menjadi asisten 3 yang membidangi administrasi dan umum. Kemudian dipercayakan beliau juga menjadi asisten 1 bidang pemerintahan yang kebetulan memang itu bidang saya. Iya. Setelah itu baru menjadi sekretaris daerah 5 tahun ya Pak. 5 tahun. Dari perjalanan karir yang begitu panjang, kenangan apa dan di mana prosesnya yang paling tidak bisa Bapak lupakan? Pertama ketika saya menjadi camat, Ya, seperti camat. tidak mungkin Ya. menurut saya. Camat Tapi- kota ya Pak ya? Tapi Pak Haji Mustafa M. Tami mempercayakan saya Ya. pada saat itu. Sesuatu yang tidak tergambar, Ya. terpikirkan oleh saya bahwa akan menjadi seorang camat ya dalam usia itu. Kemudian sesuatu yang paling terkesan adalah ketika saya dipercayakan menjadi sekda. Sekda. Itu di luar nalar saya. Karena ketika saya masuk menjadi pegawai, saya sudah hitung itu bahwa dengan saya pangkat awal itu 2B, saya hitung saya akan pensiun di 4A, paling maksimal. Tetapi perjalanan ya karir berkata lain. Bisa sampai 4 berapa Pak? Ya, pensiun dengan 4D. 4E. 4 ini. 4E. Makanya saya sangat berterima kasih kepada Pak Tami dan lain-lain, Ya. terutama Pak Insinyur Nasaruddin MM Hmm. yang mempercayakan saya menjadi sekda sehingga saya dapat mencapai puncak lah, Ya. puncak dari kepangkatan di ASN. Sahabat beriman, itu perjalanan karir beliau dari seorang aparatur pemerintahan di camat kota, kemudian menjadi di pemerintahan, kemudian akhirnya dipercaya menjadi camat, kemudian menjadi asisten, dan terakhir menjadi sekda di pemerintahan Aceh Tengah.
Itu adalah rasanya puncak karir yang semulanya tidak terbayang oleh beliau. Pak Karimansyah juga menjadi salah seorang inisiator dari pembentukan kabupaten baru Benar Meriah. Itu seperti apa ceritanya? Sebenarnya dikatakan inisiator bukan. Ya. Bukan. Tapi itu adalah Kalau bagian dari inisiator, tim inisiator, membantu mereka. mereka itu siapa, Pak? Tentu orang-orang tua kita, Oh, Pak iya. Mustafa Intami, Iya. Pak Emdin. Iya. Mereka tokoh-tokoh yang termasuk di Pak Basrah siapa? Basrah Hakim. Basrah Hakim. Banyak tokoh itu Ya. yang memiliki ide semangat untuk memekarkan Aceh Tengah. Jadi saya hanya di dapur No. menyiapkan dokumen apa yang dibutuhkan, mulai dari penelitian dan seterusnya. Itu kami di bagian pemerintahan. Kebetulan kami di PLT waktu itu, di PLT Kabak atau pemerintahan. Jadi dapurnya ada pada kami. Ini dapur yang bagus kan menghasilkan makanan yang bagus, menghasilkan kanun yang Iya. bagus. Jadi kami membutuhkan menyiapkan apa kebutuhan tim. Ya. Pak, ingatnya lahirnya Benar Meriah itu dasarnya apa sih, Pak? Apa keinginan siapa lahirnya Benar Meriah itu? Enggak sebagai orang Aceh Tengah enggak merasa sedih berpisah gitu. Kenapa dipisah? Sebenarnya itu semangat pemimpin kita bahwa kita punya wilayah yang sangat luas. Luas dan kawan waktu itu kan. ya, Mungkin itu yang dipikirkan oleh biar orang sama-sama tua. tumbuh ya. Jadi ada pusat-pusat pertumbuhan Ya. dan mungkin ada rencana besar lain yang menjadikan wilayah tengah ini menjadi untuk melengkapi itu. Ini kembali ke flashback ke belakang. Bapak merupakan anak dari Bapak Idris Kalam dan Ibu Halimah. Ada satu cerita yang kami peroleh, di mana Pak Idris ini menjadi guru, tinggal di Kebayakan. Pernah setelah adanya transportasi air yang lebih bagus, beliau dari Kebayakan ke Kenawan itu naik Ya, speedboat. speedboat. Ya, Itu gimana ceritanya? Dulu beliau tanam cabai di Mepar. Ya. Hasil cabai itulah dia beli boat, mesin tempel. Ya. Akhirnya dengan itu beliau Berapa lama itu? Dari sekitar 2 tahun kalau tidak salah. Dan Dari Kalalingkio ke Pedemun dia naik boat, kemudian jalan kaki ke Kenawan. Dan itu Bapak amati ya. Ya, Apa yang Bapak rasakan dengan perjalanan orang tua mendidik anak-anak lain seperti itu? dia seorang pekerja keras. Oh, itu orang yang tidak pernah mau istirahat itulah. Tidak ada waktunya untuk yang sia-sia. Ya, ya. Pulang sekolah, kalau tidak carikan, maka di tanaman-tanaman muda. Ya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, begitulah kita mendengarkan kisah perjalanan seorang tokoh yang menurut saya fenomenal. Perjalanan karirnya mulai dari TAP di Kecamatan Kota hampir menjadi Sikwilda, kemudian dididik oleh orang tua Pak Idris Kalam yang sangat keras, disiplin, dan kedisiplinan itulah yang membuat beliau menjadi salah seorang pekerja ASN yang juga sangat disiplin, sangat taat dengan regulasi. Kita berharap disiplin itu akan dapat beliau teruskan lagi, beliau kembangkan lagi agar ketika beliau nanti ada kata dipercaya masyarakat menjadi wakil bupati Aceh Tengah akan menerapkan disiplin-disiplin yang baik guna membangun aparatur ASN pemerintahan kabupaten kota yang juga baik. Terima kasih Pak Karimansyah atas cerita perjalanan kehidupannya. Moga-moga cerita ini menginspirasi banyak orang, menginspirasi semua terutama para ASN yang harus taat asas, taat regulasi dan mau berkomitmen bekerja untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Akhirnya, sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita akhiri dialog ini. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyala. Kita semua punya mimpi, bersama kita wujudkan. Membaktikan seluruh potensi melayani rakyat.